Oke guys, ngelanjutin video San Mori kemarin. Nah jadi tuh kemarin tuh San Mori gue udah kilometer udah langsung naik berapa ya, 150-an kalau nggak salah, jadi 150-an tripnya. Semenjak udah diganti nih, sekarang tripnya itu udah 214 km, udah lumayan. Jadi gue nggak tahu nih ya, gue antara 500 kalau nggak 700 kilo sih gue rain. Jadi hari ini gue lagi mau ke Tebet ngambil kabel doang, habis itu gue mau ke rumahnya Om Regen buat mapping lagi sih. Ini pengen minta di mapping lagi sama Om Regen karena ini tengahnya tuh kayak agak lama gitu, lemot ngegas. Ini gue ya, tapi karena lemot gitu makanya gue sebenarnya nggak mau langsung kenceng di mapping kenceng, cuma gara-gara lemot aja makanya gue jadi rada nggak enak aja gitu di bawahnya kan. Padahal gue ngegas juga ya lah, ntar kalian lihat sendiri deh, gue kalau narik itu paling cuma 1/4 gas doang, nggak pernah banyak. Paling sekenceng-kencengnya gue itu gue ngegas setengah gas doang, itu juga udah lumayan, udah 100. Belum pernah gue ngegas full langsung. Semoga hari ini tidak hujan, tapi feeling gue hari ini bakalan macet. Ya sudah lah ya, kita jalan aja. Gue nggak terlalu nge-review pas awal-awal, emang gue nggak review ya pas motor masih standar, karena ya pasti feeling gue sama aja dan bener. Jadi pas gue nyobain itu pas awal ya, motor dateng gue langsung bawa ke Tebet, itu tuh rasanya motor kayak Aerox gue yang lama pas standar ya, tapi dia kayak lebih smooth. Tapi smoothnya itu nggak smooth yang lemot, smoothnya tuh smooth bertenaga tapi smooth gitulah pokoknya, nggak lemot. Bedanya itu sih feeling, kalau dari feeling gue motornya ya, mesinnya lebih smooth Aerox yang baru tuh, tenaganya tapi kenceng gitu. Nah terus sekarang gue udah ganti-ganti ini segala macem, ini gue kayak ngerasa puas banget cuy. Padahal maksudnya kayak ya ini belum full spec banget lah, tapi udah cukup enak. Terus gue juga untuk knalpot masih standar, terus udah enak banget cuy, sumpah knalpot standar aja enak banget. Aduh gimana kalau gue ganti racing gitu, cuma ya antar aja lah, itu gue masih belum mau ganti-ganti yang racing dulu. Jadi ini motor tuh jadi powerful banget sih, tenaganya jadi powerful banget, kayak motor standar dikali lipat 2 kali lah. Ini remnya gue demen banget sumpah. Kaliper KTC yang 4 piston yang big, gue nggak tahu ini yang tipenya apa, kan ada banyak juga tuh 4 piston yang gede. Cakramnya juga enak banget, pakem. Gue tuh kemarin juga udah berpikiran untuk ganti shock belakang, tapi kayak gue penasaran juga gitu dengan shock belakang orinya ini yang tabung yang baru. Karena kan yang sebelumnya gue pakai shocknya standar terus ganti RCB. Nah terus gue ganti standarin lagi, rada nggak enak lah pokoknya shock standar Aerox tuh. Nah terus pas gue pakai yang ini, kalau sendiri emang sih jujur agak keras gitu, cuma nggak sekeras yang lama. Depan belakang nih ya, depan juga lumayan cuy, enak banget. Kalau yang depan jauh lebih enak daripada yang Aerox lama, tapi yang belakang 11-12 cuma lebih soft dikit, nggak sekeras yang lama. Tapi kalau boncengan sih gue enak banget. Kemarin gue sempat boncengan sama cewek gue, enak banget, nggak ngejeduk-jeduk, nggak ngejedak juga, gimana ngejedak-ngejeduk, pokoknya nggak mentok. Terus juga nggak yang kalau ngelewatin jalanan jelek gitu tuh nggak apa ya, ngejedak-jedak lah pokoknya. Mentok juga enggak. Ban juga gue masih standar, karena gue tahu ban standar Aerox itu enak cuy, buat dipakai ngapain juga enak. Gue kan udah touring berapa kali, ban belakang gue masih standar, depan doang sih yang gue ganti pakai Maxxis. Nah tapi kalau belakang standar tuh enak, apalagi ini bannya masih baru fresh lagi kan dari pabrik, udah gitu keluarannya 2021. Pasti maksud gue bannya tuh ban produksi ya 2020 ke atas lah pasti, makanya masih enak banget. Ini gue juga masih enak buat ngegas apa, buat cornering tipis-tipis, masih enak sih. Oh kalau dari kemarin itu gue udah ganti rollernya gue ganti pakai yang 13 gram yang orinya ya, karena masih bagus banget juga. Sebelumnya itu gue kan pulih depan pakai BRT, kalian kan lihat sendiri yang video kemarin. Nah itu tuh motornya tuh terlalu teriak, kayak RPM sama speednya tuh kayak terlalu beda gitu ya. Nah kalau sekarang udah gue pakai roller 13 sih udah enak banget. Mungkin kalau mesin standar pakai roller 11 enak, teriakan sama tarikannya tuh pas lah. Kalau ini kemarin gue pakai 11 itu terlalu teriak, tapi motornya nggak jalan gitu. Nah sekarang gue pakai roller 13 udah jauh lebih enak banget. Nah ini aja gue ngegas paling cuma 1/4 nih, tuh cuma segitu doang gue ngegas udah 70 lari. Kalau lihat TPS ya paling masih 20%, 25%, sampai 30% gue ngegas dari kemarin.
Peaknya udah langsung 70, 80. Paling kenceng gue kemarin bawa 105. Itu juga gasnya paling setengah ya kalau nggak salah. Lupa juga gue, karena gue nggak berani gue polin kan, masih 220 kilo. Sayang, ntar aja kalau udah mungkin nih di atas 500 udah mulai agak gue kenceng bawahnya. Terus nanti 700 gue langsung ganti oli kelar ya. Jadi gue ganti oli baru langsung. Nah setelah itu nah ini gue nggak tahu sih nih, makanya gue mau ke Omregon itu mau mapping. Apakah langsung, maksud gue langsung di mappingin enaknya aja langsung, apa kayak seadanya dulu sampai kelar Ryan, baru gue nanti habis Ryan di mapping lagi. Nah itu nggak tahu deh, ntar kita lihat nanti. Dulu kayaknya pengguna Aerox yang lama kalau ngeliat Aerox baru tuh kayak yang, oh ininya terlalu ini. Gue juga dulu kayak yang gue nggak sinis sih ke Aerox baru, cuma kayak biasa aja gitu. Gue nggak terlalu kayak hype banget juga, tapi nggak benci juga gitu. Tapi setelah gue kayak kemarin mikir-mikir, aduh udahlah ganti aja. Walaupun motor gue kayak Aerox kemarin si Amer itu kan 2019 ya, maksudnya jatuhnya masih baru juga. Cuma kayak gue gara-gara ngeliat di jalan yang silver dengan modifan proper, gue kayak langsung anjir keren juga. Sumpah ternyata aslinya tuh ganteng cuy, asli. Kalau kalian lihat langsung tuh ganteng cuy Aerox yang baru. Orang pada bilang sama aja. Sebenarnya kalau lu perhatiin detail itu beda semua. Nggak cuma soal looksnya doang, body aja ini beda semua loh. Udah nggak sama yang lama. Yang sama ban, pelek, apalagi nggak tahu deh gue. Cuma dikit doang. Mesin blok sama enggak, beda cuy sama yang Aerox lama. Blok ini udah pakai yang kayak R15 dan New NMAX, jadi udah beda sama yang lama. Jadi kompresinya lebih tinggi. Terus head juga beda. Ini headnya itu exhaustnya lebih gede, satu ukuran dibanding yang Aerox lama. AKA ini tuh sama kayak R15 yang baru, V3 dan New NMAX. Nah gitu, makanya ini jadi tenaganya lebih berasa banget. Kalau diadu standar sama standar sih, walaupun kayak di kertas tuh kelihatannya beda tipis, tapi sebenarnya tuh beda banget, rasanya juga beda. Terus dari cam juga beda, gigi timingnya beda, even throttle bodinya beda, banyak yang beda. Makanya kalau kalian ada rezeki atau misalnya Aerox kalian yang lama, ada yang nawar harga lumayan dan ada rezeki, kalian ambil deh Aerox yang baru. Enak cuy, asli enak banget, worth lah. Menurut gue sih worth ya untuk upgrade kayak Aerox yang baru. Ini motor enak banget motor gue. Tuh udah 70 lari itu, padahal nih gue gas ya lah, cuma tuh segitu doang nih tuh. Kayak nggak perlu usaha gue ngegas. Apalagi enaknya satu, kenapa tes standar nggak berisik. Jadi bener-bener jujur ya, gara-gara knalpot standar dan mesinnya juga masih halus banget, jadi gue kadang-kadang nggak, gara-gara mesinnya nggak kedengeran teriak. Jadi gue kalau nggak lihat sepedo tuh, pas lihat sepedo tuh udah 70, udah 80, padahal gue pikir kayak masih 50 lah gitu ya. Cuma gara-gara knalpotnya standar, jadi kayak nggak berasa kalau motor tuh udah kenceng. Nah itu yang gue suka sebenarnya dari kalau borak-borak motor tuh, itu yang salah satu yang gue suka. Oh, sama gue tuh pengen ngebahas puli depan. Nah, jadi gue kan puli depan tuh pakai BRT, gue nggak custom, gue nggak pakai TDR karena dulu gue pakai WSR. Gue dulu pakai WSR, gue awalnya custom juga, rubah sendiri, terus habis itu pakai WSR. Nah, sekarang pakai BRT karena BRT itu produk terbaru sih jatuhnya, masih baru banget produk ini. Jadi kenapa gue pilih BRT? Karena ya nggak tahu ya, mungkin gue kemakan pas pemasarannya juga. Gue nonton di YouTube kan, wah ini keluaran terbaru nih, gue bilang baru beberapa bulan yang lalu launching puli depan buat Aerox ini. Terus gue lihat derajatnya ternyata, nah ini sebenarnya gue mikirnya gini, derajatnya tuh kalau puli BRT sama yang ori 14 derajat. Kalau nggak salah ori itu 14 derajat ya, nggak dirubah sama BRT. Tapi kerokan rollernya itu dibagusin, dan ini udah pakai mesin CNC yang udah di reset lah sama BRT gitu ya. Dalamnya bosingnya juga udah beda. Terus kalian kalau udah pakai puli BRT, kalian nggak perlu nambahin ring-ring lagi dalamnya, nggak usah di antara bosingnya itu nggak usah kalian tambahin ring, karena dari pulinya itu udah ada kayak apa ya, kayak cetakannya gitulah, udah ada, jadi kalian nggak perlu gitu. Oh, terus sama yang enak, kalau puli BRT udah ada lubang buat apa namanya, bukan ganjelan,
lubang buat tracker CVT-nya, tracker kipasnya itu udah ada, apa, lubangnya masih ada kayak ori, jadi enak. Padahal kayak gue USR gitu ya, kalau kalian gak ada impact itu ribet banget nahannya karena selalu melejit gitu. Kalau dikasih trackernya itu yang model kayak garpu gitu tuh, kayak sumpit. Nah kalau BRT udah ada lubangnya, jadi gampang nih mau masukin kayak ori, nggak ribet. Oh guys, gerimis guys. Kayak gue langsung aja, gue skip langsung ke rumahnya Om Regen nih, langsung gue mapping aja. Kemarin tuh harusnya gue kan nge-mapping lagi di Om Regen, tapi laptopnya Om Regen ada trouble, jadi nggak bisa kebaca ECU gue. Nah makanya gue sekarang ini tuh gue bawa laptop sendiri, karena gue emang dari dulu punya aplikasinya juga. Nah jadi gue mau pakai laptop gue. Nah tapi Om Regennya nggak ada di bengkel, kayak di Tebet, tapi adanya di rumahnya, which is yang lumayan jauh. Cuma nggak apa-apa, gue sekalian ngerein. Oke guys, nih sekarang gue udah dari rumah Om Regen, jadi udah di mappingin Om Regen. Gue juga udah sempat nyobain di sini doang, jadi belum terlalu gue cobain ngebut. Tapi ini udah gasnya jauh lebih responsif dari kemarin. Aduh, becek lagi. Ya udahlah ya, pulang kita cuci motor deh. Tadi tuh kan gue bilang masih bolot. Nah ini sekarang ya gue belum nyobain RPM atas ya, tapi ini sekarang dari bawah ke tengahnya itu udah tuh jauh lebih narik, makanya enak banget sekarang. Nah ini gue juga nggak tahu sih, gue bakalan ngetes ngebut apa enggak, tapi kayaknya enggak dulu deh. Gue nggak ngetes ngebut dulu guys, karena ya jalanannya nggak bisa, dan gue juga lagi ada janjian, jadi gue nggak balik. Terus sekarang gue bawahnya di gas gini udah kayak lompat motornya tuh. Sampai gue yang ngerem ya. Kayak gue harus ganti master atas, terlalu empuk dan dalam. Walaupun pakem banget, tapi gue kadang-kadang kayak feel-nya itu loh nggak dapet. Kenyang banget. Sumpah, knalpot standar tuh enak cuy sebenarnya buat ngebut. Karena kalau buat gue itu kadang-kadang emang sih kencang pakai knalpot racing gitu ya, tapi kadang-kadang tuh suaranya yang bikin gue annoying gitu. Maksudnya annoying tuh kayak gimana ya, kenceng aja gitu. Kalau mau kenceng harus suaranya juga kenceng gitu. Padahal nih kayak gini knalpot standar kenceng tuh kayak lebih gimana gitu cuy. Aduh, parah nih gue dikasih mappingan enak, gue takut hilaf cuy. Apalah, kita ngegasnya dari 1/4 ke setengah aja, nggak usah dipolin. Dikit-dikit udah 70-an, udah mau 80, ngegasnya cuma dikit doang. Mantul. Macet banget nih pasti. Gila, gasnya sekarang responsif banget. Ini aja padahal TPS nya atau throttle position sensor aja, TPS nya itu masih yang ori. Kata orang banyak yang udah ganti yang TPS racing atau yang Forsim atau yang BRT, katanya enak. Ini aja yang ori udah enak cuy. Gak ngerti lagi gue gimana kalau yang pakai yang kayak gitu, kayak yang gitu-gitu apa sih. Enak banget ngegasnya. Tumben nih gak macet. Gue ngegas hampir setengah. Oke, ini udah gas setengah. Oke. Aduh, nih flavor jalannya gak enak. Nah jadi emang PR-nya itu kalau nggak dyno langsung kalau nggak mapping ECU racing di dyno itu pasti bakalan rada bolak-balik gitu ya. Kalau kalian mau hemat ya gitu. Setiap habis di mapping kalian harus nyobain. Kecuali kalau di dyno udah tinggal kita yang
minta nih, misalnya mau kayak gimana, apa mau bawahnya biasa, mau atasnya kenceng atau mau bawahnya kenceng atasnya kenceng, itu semua bisa diatur kalau udah di atas dyno. Jadi kita udah tinggal terima beres doang. Biasanya kalau di dyno tuh pas pulang pasti motor enak gitu, paling miss sedikit doang ya, dibanding kalau misalnya mapping motor diem kayak gue tuh. Sebenernya tadi gue 2 kali nyobain, habis di mapping gue bilang ininya masih gak enak, di mapping lagi terus gue cobain, nah baru ketemu enaknya. Nah itu susahnya juga tuh salah satunya, kalau kalian orangnya kayak nggak terlalu bisa apa ya, feeling kalian di motor itu belum bener, kayak kalian belum tahu ngerasain mesin tuh kayak gimana, ngegas berapa persen, di RPM berapa, itu tuh kalian harus ngerti, harus kayak bener-bener diperhatiin. Oke, feelingnya kalau misalnya kayak gua gitu ya, gua udah tahu nih, oh ini yang gak enaknya di RPM segini kan, misalnya ke Om Regen ya. Terus nih gas lagi segini gak enak nih, ada kayak nahan atau bahasanya kan banyak, ada nahan, berebet atau apa gitu. Jadi makanya harus bener-bener peka juga sama motor, baru motor kalian cepet enak ya. Jadi yang mapping pun, misalnya yang mapping itu dia juga tahu yang dimana yang harus dirubah, kecuali kayak cuma bilangnya, oh iya nih yang bawahnya kurang enak, nah pasti kan masih buta tuh, bawah tuh maksudnya RPM berapa gitu kan. Gitu, itu biasanya juga bikin lama. Kayak gue bilang, kalau di Om Regen ya, kalau kalian feelingnya udah bagus, cepet mapping di Om Regen tuh cepet. Dan Om Regen juga sebenarnya bisa mapping tuh, bisa banget. Kalau dikasih dyno sih kenceng tuh orang kalau mapping. Makanya kadang-kadang tuh motor kalau misalnya yang di mappingnya nggak, pertama nggak dicobain dulu, terus mappingnya sambil motor nggak apa ya, nggak jalan gitu, nggak dicoba jalan, itu susah tuh kayak gitu tuh. Ntar antara nggak enak atau pasti bolak-balik aja gitu. Makanya enaknya kalau di dyno ya cepet sekali jadi. Maksud gue nggak sekali jadi langsung motor di atas dyno sekali mapping langsung, enggak. Tetap beberapa kali pasti di dyno tuh, pasti beberapa kali run ya, beberapa kali digeber buat ngedapetin yang pas settingannya gitu. Sama aja, cuma bedanya dyno ya motornya nggak kemana-mana, dan yang mappingnya pun langsung tahu gitu. Bukan kita yang harus cobain, tapi kan yang mapping yang udah tahu harus gimana. Macet lagi. Tapi ini motor udah enak banget. Udah 250 kilo, bentar lagi. Mantul. Kayaknya gue sampai 500 kilo deh gue rayan nih. Gue rayan 500 km aja. Di situ ganti oli. Baru kita pol-polan dah. Baru itu tuh. Gue ini harus mapping lagi nih pasti nih, untuk nyari RPM atasnya. Karena kalau menurut gue bawah ke tengahnya udah enak banget. Tengah ke atasnya gue belum terlalu nyobain. Kayak kalau di gaspol gitu gue belum terlalu nyobain. Harus sabar. Yaudah deh guys, kayak sekian dulu videonya. Kita nyobain si Aerox baru ini yang sudah di bore up dan lain-lain. Kalau kalian penasaran speknya apa, ada di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu gue jelasin di bawah ya, di semuanya gue jelasin speknya apa aja di motor Aerox ini sementara. Jadi kalian kalau mau kepo atau mau copy silahkan gitu kan. Tapi kan ini kalau modif atau bore upan itu semua balik lagi ke masing-masing, sesuai budget dan enak kaliannya gitu gimana. Oke, thank you guys nih udah nonton ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like videonya, dan jangan juga lupa di share ke teman-teman kalian ya guys. Sekali lagi thank you guys for watching. FC Garmata Vlog out.